mau ngecek ke atas. Iya. Nah, sebelum ngecek ke atas, sebelum si Zen ini bangkit, si Zen tuh melihat dari atasnya. Itu tiba-tiba ada tangan tuh jatuh ke di pinggir kasurnya si Ken, ya. pluk gitu. Iya. Dan tangan itu bro, bukan tangan orang. Duh. Masih tetap di Jenggotan, Jengkeran, Ramutu, dan Golek Setan. Dunia bukan cuma tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang tak kasat mata. Wah. Mari kita langsung berbagi cerita saja. So, what now? What's the story, guys? Sebuah cerita yang akan kami bagikan pada episode kali ini adalah sebuah cerita mistis di tempat yang sebetulnya harusnya tempat yang tidak menyeramkan. Karena tempat ini adalah tempat yang ramai, yang pertama. Terus yang kedua, siapapun bisa datang ke tempat ini, dari yang usianya tua sampai anak-anak. Bolehkah saya menebak? Apa itu? Kebun binatang. Ya. Betul. Bonbin. Ya wis bener, kebun binatang. Sebuah tempat yang ikonik dengan tempat keluarga, yaitu Taman Safari Bogor. Taman safari bro, bukan kebun binatang bro. Tapi iya sih, Iya, saya tuh asal kan? nebak loh ya. Saya nggak ini ya. Itu bukan kebun binatang bro. Nah, kan isinya binatang semua. Itu taman. Oh iya sih. Kebun sama taman bedanya apa? Beda dong. Kebun apa, taman apa? Kebun itu identik dengan sesuatu yang memang bukan taman. Kalau taman kan memang sekarang gini. Kalau memang kebun dan taman itu sama, kenapa harus ada taman kanak-kanak kok nggak kebun kanak-kanak? Tidak seperti itu logikanya. Kalau pakai logika yang itu, saya sama dia punya perasaan yang sama, tapi kok nggak bisa bersama gitu kan? Kan bisa jadi. Jadi Sudah. kadang-kadang hal yang sama itu tidak tidak bisa bersama tuh kejadian kadang-kadang. Ngapain Udin Ini- ngomong benar? Kamu kan ada- produser, ini tak tanyain. Bedanya kebun sama taman apa? Oh. Kebun itu lebih produktif. Mbok pikir kebun Bojonegoro produktif. Wah, Padahal ini ceritanya nang Bogor loh. Dikisahkan satu keluarga berlibur ke Taman Safari Bogor. Jadi satu keluarga itu isinya 4 orang. Ada ayah, ibu, sama anak pertama laki-laki bernama Zen. Malik. Bukan, Zen aja. Oh, Zen aja. Saya ulangin lagi, ada 4 anggota keluarga. Yang pertama ayah, ibu, Zen, anak pertama laki-laki 19 tahun dan adiknya bernama Ken, perempuan 12 tahun. Satu keluarga itu memilih untuk berlibur di kota Taman Safari Bogor ketika si Zen sama si Ken ini liburan itulah semester. Jadi si Zen liburan semester kuliahnya dan si Ken tuh liburan semester sekolah. Jadi pas tuh kebetulan mereka lagi sama kan waktu liburannya. Nah, mereka berkunjung ke Taman Safari Bogor dan seperti yang teman-teman tahu, Taman Safari Bogor itu jadi kita tuh naik mobil bro dan kita tuh bisa langsung meluncur ke hutannya. Jadi apa namanya ya, kita ngelihat hewan-hewan itu bener-bener dari dalam mobil kita. Jadi merasakan sensasi bahwa kita tuh bener-bener berjalan atau mobil kita berjalan di tengah hutan yang apa ya, memiliki vegetasi tanaman serta apa jenis-jenis
hewan yang bermacam-macam. Jadi hal yang biasa tuh kayak misalnya mobil kita lewat, terus mobil kita tuh dihampiri sama rusa, Oh iya. terus kita kasih makan, terus jalan lagi mobil kita, habis itu mobil kita dihampiri oleh panda. Ada panda juga? Koleksi panda ada di Koleksi panda. Oke, Taman Safari, bahkan macan. Macan. Ya. Jadi macan. sebelum keluarga tersebut masuk nih ke hutannya Taman Safari, ya mereka beli makanan hewan dulu lah untuk mereka kasih, karena nggak bisa sembarangan ngasih. Oh. Ya nggak bisa sembarangan untuk ngasih makan hewan ada di sana, jadi harus beli dulu. Oh berarti kalau mau ngasih makan macan beli daging. Nah nggak tahu nih kalau macan dikasih makan apa nggak, karena terlalu berbahaya kan. Oh iya. Ada Saya belum pernah sectionnya nih. sendiri-sendiri. Terus terang kan saya belum pernah gitu ya. Mungkin teman-teman di sini ini pernah nggak yang ke Taman Safari ini? Sempat viral juga Taman Safari karena pernah ada oknum pengunjung yang ngasih rusa itu Amer. Sempat viral tuh dan dibully satu serius Indonesia waktu itu. Wah. Makanya kan nggak bisa sembarangan ngasih makan hewan dong. Iya, Nah iya, singkat iya, cerita, setelah beli wortel, sayur dan lain-lain, keluarga itu masuk pakai satu mobil kan, di itu di section rusa. Oh ngasih makan lah, mereka seneng banget tuh. Apalagi si Ken, anak perempuan tuh, adiknya tuh seneng banget. Rusa sini makan. Sampai gitu kan. difotoin sama ibunya kan segala macem. Nah paling lucu tuh ke section panda, gitu. Seneng tuh mereka tuh, ya kan, ngasih makan panda dan lain sebagainya. Nah sampai di suatu section ini masuk ke section macan. Ini yang tunggu ini. Macan. Nah pas di section macan itu jendela harus ditutup, ya kan. Nggak boleh ngasih makan macan karena terlalu berbahaya. Oke. Jadi ya hanya bisa melihat-lihat lah, ya kan. Nah berhubung pas di section macan ini hanya bisa melihat-lihat, pengunjung itu diberi keleluasaan untuk mengatur kecepatan mobilnya selambat mungkin. Karena kan cuma bisa ngeliat doang kan. Jalan lambat pas di areal macan kan. Nah si Ken itu nanya nih, kok jendelanya nggak boleh dibuka, padahal kan Ken mau ngasih makan macannya. Ih goblok banget umur segitu masih nanya. Iya kan. Kayak gue. Terus bapaknya bilang, kita nggak bawa makanan untuk macan gitu kan. Iya. Terus habis itu macan juga binatang yang terlalu berbahaya gini. Oke lanjut jalan lagi, masih di area macan itu. Pas di area macan, nah yang tadinya Ken itu kayak sedih, ya nggak bisa ngasih makan macan. Iya bener. Tiba-tiba si Ken itu keluar keringet dingin bro. Keringatnya tuh gede-gede lah, cairan keringatnya gede-gede. Terus dia bilang ke ayahnya, "Pah, itu kok macannya ngeliatin Ken?" Hah? Ken ngerasa diliatin macan kan. Mana? Terus ibunya ya berusaha itulah nenangin. Ya itulah kenapa kita nggak boleh sembarangan tuh di area macan ngeliatin Ken kan gini. Tapi sekarang tuh nggak ngeliatin Ken lagi. Sekarang nyamperin kita. Macannya. Oh iya. Mana? Warga yang ayah, ibu sama Zen kan. Ih mana. Ih sekarang lari ke mobil kita tuh macannya. Terus awas saya gitu, awas Pak gitu. Terus menurut pengakuan Ken ya, si macannya itu nabrak mobil mereka. Tapi ayah, ibu sama Zen tidak merasa demikian. Ini macan yang dilihat Ken ini macan apaan gitu kan. Oh iya. Ya kan. Nah setelah kejadian itu bro, hanya berselang ya beberapa menit lah. Ketika mau keluar nih di Taman Safari kan, di areal hewannya itu, si Ken itu mendadak pingsan. Dan gak cuman pingsan bro, demam, badannya tuh panas banget. Oke. Nah dengan kondisi kesehatan Ken yang seperti itu, ya udahlah, seketika itu keluar dari Taman Safari. Terus kebetulan mereka kan rencana nginep kan, ya langsung lah menuju ke penginapan. Kebetulan keluarga itu sudah menyewa itulah penginapan. Lebih tepatnya
special lodging. Special lodging itu berupa karavan, bro. Jadi penginapan spesial berupa karavan. Anda tahu ya, yang Iya, iya, karavan iya. di bentuk kamar. Jadi ada tuh di Taman Safari Oh. penginapan yang model karavan gitu. Oh iya, keren. Spesifikasinya ada 2 kasur. Mm-mm. Yang pertama itu master bed. Master Iya. bed ya kayak kasur-kasur hotel biasa lah. Iya. Isi 2 orang. Iya. Dan kasur kedua itu isi 2 orang juga, cuman kasur tingkat. Oke. Terus di situ ada dapur, terus ada ruang TV-nya juga, ada kamar mandi. Karavan itu sempit tapi bisa memuat beberapa ruangan gitulah. Nah, keluarga itu tuh nginep di situ karena memang udah nyewa. Nah, belum malam-malam banget sih, sekitar jam 8 itu ya itulah ibunya si Ken itu nidurin Ken. Tapi kayak apa namanya? Si Ken ini masih banyak mau gitu loh, bro. Jadi rencana si ibunya tuh si Ken ditidurin di master bednya. Cuman si Kennya banyak mau, pengennya tidur di kasur tingkat. Oke. Akhirnya ditaruhlah si Ken di kasur tingkat yang bagian atas. Oke. Bagian atas. Nah, si Zen itu tidur di bawahnya si Ken. Di tingkat bawahnya. Nah, setelah ditidurin udah, nah si ayah sama ibunya itu tidur di master bednya. Oke. Iya. Ini masih ya jam 8 lah. Aman lah ya, sore lah, nggak terlalu malam sih itu. Jam 8. Terus habis itu si ayahnya tuh ketika mereka semua masuk, si ayahnya tuh udah ngunci pintu sama ngunci jendelanya. Jendela karavan itu udah dikunci. Terus akhirnya mereka semua tidur. Oke. Nah, pada saat mereka tidur nih, ya kan, ingat posisinya ayah sama ibu di master bed, terus Zen sama Ken, si Ken berada di atas, si Zen berada di bawah. Oke. Tiba-tiba ayahnya si mereka berdua ini, Zen sama Ken ini mendengar suara berisik dari luar karavan, suara orang teriak-teriak, dan itu beberapa orang loh. Banyak ya. Suara teriakannya tuh, kunci semua pintu, ada macan lepas. Luh. Kunci semua pintu. Ada macam apa? Kunci gitu ya. Intinya semacam pakai ngingetin lah ya. Memperingatkan. Oke. Nah, seketika itu kan apa namanya? Bapaknya Zen sama Ken ini kan cross check nih pintu sama jendelanya. Udah pada dikunci apa belum? Walaupun sebetulnya sudah dikunci tapi dicek ulang lah, kan gak ada salahnya toh. Iya. Habis itu dicek, oh udah kekunci. Nah, berhubung suara berisik itu kedengeran bukan sama ayahnya aja, tapi ibu Zen sama Ken juga kedengeran, otomatis kan kebangun tuh mereka tuh. Ini by the way itu ya 8:30 ya, setengah jam dari si Ken tidur. Kebangun kan, ada apa? Ada macan lepas gini. Wah, serem sih itu. Udah, balik tidur. Nah, si Zen kembali ke tempatnya, si Ken juga kembali ke tempatnya. Nah, namanya orang yang kebangun setelah tidur kan gak bisa langsung tidur lagi kan. Iya. Nah, si Ken sama si Zen ini ngobrol lah mereka. Iya. Nah, si Zen ini kakaknya yang usia 19 tahun itu penasaran apa yang dilihat Ken tadi waktu di areal macan. Karena dia ngerasa nggak ngeliat apa-apa. Iya. Emang yang dilihat apa di area macan itu? Si Ken menjawab, iya ada macan yang datang ke mobil kita. Pertama sih ngeliatin Ken, tapi lama-lama macan itu kayak mukanya tuh marah gitu ya kan. Terus habis itu lari nabrak mobil kita gitu. Nah, itu dia masalahnya Ken. Kakak nih gak ngeliat apa-apa, ayah sama ibu juga gak ngeliat apa-apa gitu kan. Emang yang kamu lihat itu macan apa? Yang Ken lihat itu macan berwarna putih dengan loreng hitam. Putih nih, loreng hitam. Terus Zen bilang, bentar, ini macannya putih loreng hitam. Apa macannya sebenarnya hitam lorengnya putih?
fix ini macan putih loreng hitam. Oke, kunci ya jawabannya. Karena tidak ada macan hitam selain kumbang kan. Iya. Kan loreng begitu. Jadi macan putih loreng hitam. Nah itu dia masalahnya Ken. Tadi kita itu pas ngelewatin areal macan, itu koleksinya itu lagi nggak ada macan putihnya, lagi nggak ada. Pernah sih di Taman Safari ada macan putih, cuman pada waktu itu nggak ada. Jadi hanya macan-macan loreng biasa orange gitu. Iya, yang macan pada umumnya. Macan-macan. Emang beneran ngeliat macan putih? Iya bener gini. Terus si ayahnya, si ibunya datang terus, loh kok malah ngobrol? Udah tidur. Nih adikmu sakit, jangan diajak ngobrol, tidur. Ya gitu. Akhirnya kan si ibunya ninggalin mereka menuju ke kamar ibu sama ayahnya lah. Iya. Nah si ayahnya itu nelpon ke resepsionis. Ada apa nih yang sebetulnya terjadi di luar, kok saya dengar ada apa namanya orang-orang teriak tuh dari karavan sebelah ya. Kunci semua itu ada macan lepas. Di telepon resepsionis tanya apa yang sebenarnya terjadi. Nah si resepsionisnya bilang, oh ya Pak, tadi memang ada salah satu pengunjung yang melihat ada macan lepas. Terus lapor ke kita, tapi ternyata tidak ada macan lepas, itu salah lihat. Jadi salah lihat. Nah itu yang diutarakan oleh resepsionisnya. Terus akhirnya bapaknya lega dong, oh berarti nggak ada ya gini. Oke. Tutup teleponnya. Terus ya si bapaknya nih setelah nelfon kan lapar ya. Iya. Lapar, akhirnya nyuruh istrinya atau ibunya si Zen sama Ken ini untuk bikin mie lah. Iya. Di dapur bikin mie. Nah pas di dapur tuh, nah di depan dapur persis itu ada kaca bro keluar. Iya, jadi kayak jendela kecil. Jendela kecil keluar. Nah si ibunya tuh melihat kayak ada sosok, bukan sosok sih ya, kayak lihat perempuan bro, perempuan pakai ya apa namanya dress dress motif bunga-bunga gitu. Oh iya. Dan itu orang beneran ya. Orang beneran ya. Terus orang itu tuh kayak ngeliatin karavannya si Ken sama Zen, kayak karavannya itulah yang ditempati sama ibunya itu, ngeliatin. Nah kebetulan si ibunya tuh ngeliat si orang itu tuh pas ibunya nyoba membuka hordengnya ya. Iya. Terus ada cewek ngeliatin karavan kami gitu, kenapa nih diliatin. Terus berapa saat kemudian si perempuan itu ngeh kalau ternyata si perempuan itu diliatin juga sama ibunya. Oh iya. Ngeh kan. Terus habis itu si perempuan itu senyum ke arah ibunya itu, terus habis itu nyapa, mari, kayak gitu. Kayak gitulah. Iya. Tapi nggak ngeluarin kata-kata apa-apa. Oh iya. Terus ya perempuan itu berlalu gitu aja kan. Nah kita ke POV-nya si Zen sama Ken lagi ya. Oke. By the way si Zen sama Ken belum tidur sejak ada teriakan peringatan itu. Masih ngobrol. Yoi. Masih kepo kan. Emang beneran ada macan putih yang dilihat Ken waktu di area macan tadi gini. Pokoknya tuh si Zen sama Ken ada perbedaan pendapat di situ. Oke, debat lah mereka. Debat, tapi debat kecil lah. Si Zen itu kekeh gak ada tuh macan putih. Si Ken kekeh iya ada macan putih gitu kan. Terus habis itu daripada berdebat, terus akhirnya si Zen sama Ken memutuskan untuk ngobrolin hal lain. Ngobrolin soal apa namanya, si Ken nanya, Kak rasanya kuliah tuh gimana sih gini. Obrolan standar lah ya. Terus ya si Zen nanggepin, ya kuliah mah sama kayak sekolah, cuman gak ada seragamnya gini. Dijelasin. Terus ditanya kan si Ken, si Zen nanya sama Ken, emang kamu pengen kuliah jurusan apa gitu kan. Nah pada saat ditanya itu si Ken gak jawab. Terus si Zen ngeh, yah ini anak tidur gitu kan. Yoi. Jadi posisi mereka ngobrol itu gak ada depan bro, tapi masing-masing mereka tidur. Yeah. Sama-sama ngeliat ke atas. Iya. Gitu. Berarti si apa namanya
Si Macan, Bro. bukan kucing itu. Oh, itu kucing. Si Maaf. Zen itu ngelihat ke balik kasurnya si Ken Oke, ngelihat oke. atap kan gitu. Hmm. Teman-teman bisa ngebayangin posisinya lah. Nah, begitu ditanya, emang Ken mau kuliah jurusan apa? Gak jawab. Terus si Zen ya ini anak tidur. Nah, kenapa si Zen karena yang pertama nggak jawab pertanyaan, Iya. yang kedua terdengar suara dengkuran dari atas. Oke. Dengkuran ya, Iya, dengkuran orang tidur lah. Iya, iya, iya. Ya masih kecil udah ngorok gitu katanya. Oke. Ya kan? Untuk teman-teman cewek ngorok itu biasa ya, tapi kalau masih kecil memang agak aneh sih. Terus habis itu ya udah tidur lah, ya udahlah. Terus akhirnya si Zen main HP, Oke. main PUBG katanya. Oke. Diceritain ini tuliskan main PUBG. Nah si Zen ini lama-lama ini suara dengkuran kok makin lama makin berat ya. Itu ya. Suara dengkurannya tuh makin berat bro, kayak Iya. semakin laki gitu loh. Ya paham lah. Iya, ya. Ini nggak mungkin dengkuran anak kecil lah ya. Iya. Oke. Gak mungkin dengkuran anak kecil dan cewek, nggak mungkin. Oke. Ini dengkurannya kok makin berat. Terus dimatiin, dikeluarin PUBG-nya dari ponselnya, terus ditaruh HP-nya. Mau ngecek ke atas. Iya, iya, Nah, iya. sebelum ngecek ke atas, sebelum si Zen ini bangkit, si Zen tuh melihat dari atasnya itu tiba-tiba ada tangan tuh jatuh ke di pinggir kasurnya si Ken. Ken, ya. Pluk gitu. Iya. Dan tangan itu bro, bukan tangan orang. Duh. Tapi tangan berwarna putih, berloreng hitam dengan kuku yang panjang. Dan dengan arti kata lain itu tangan macan. Anjir. Tangannya doang kelihatan. Iya. Bayangin aja ada di bawah, terus di atas tuh ada tangan pluk begini. Iya, Tangan iya. macan tuh. Iya. Dan dengkurannya tuh ini sudah bukan dengkuran bro, tapi sudah kayak apa ya, suara macan aja gitu. Ya Gitu ya. gitu. Terus habis itu kan, mampus apa macannya masuk sini. Oh iya. Pikiran Keinget si- yang macan lepas tadi. Peringatan kan? itu kan. Iya. Ya biarpun resepsionisnya bilang salah lihat, tapi kan ini depan saya macan ini. Iya. Nah, kebetulan kan si Zen agak dewasa kan, maka dari itu dia ngeliat macan tangannya doang, itu nggak teriak dia, tapi karena kalau makin teriak kan makin, Membuat memancing. ya macannya semakin ke-trigger kan. Iya. Nah, si Zen tuh pelan-pelan banget turun dari kasurnya, pelan. Nggak teriak dia, walaupun dia ketakutan ya, Iya, iya, iya. hampir nangis dia waktu itu. Iya. Diterkam gimana ini kita pasti kan. Turun. Nah, begitu seluruh badannya tuh sudah tidak di kasur bro, Iya. dia tidak langsung berdiri, tapi tiarap dulu. Iya, iya, merangkak ya. Tiarap, menuju pintu keluar kan. Terus dia baru berdiri. Pas berdiri ngelihat kasur di atas, beneran itu macan. Macan, bro. Beneran itu macan. Dan kebetulan macannya itu posisinya emang lagi tidur. Anjay. Walaupun macannya tidur, tidak serta-merta kita teriak seenak jidat dong, ya kan? Iya, macan. Tidak serta-merta kita lari seenak jidat dong. Iya, iya. Apalagi di dalam itu masih ada ayah ibunya kan. Iya, iya. Nah, si Zen ini mau memberitahu ayah ibunya. By the way, dia tadi udah berdiri ya si Zen ya. Iya. Tiarap lagi bro. Oke. Tiarap lagi. Mamanya kan bikin mie itu inget tuh. Iya. Jadi tidak perlu waktu lama untuk si Zen itu menggapai kaki mamanya. Iya. Mamanya, si kaki mamanya digapai kan. Iya. Mamanya kaget dong. Iya. Wih gitu, terus ngeliat ke bawah ternyata Zen. Iya. Zen udah posisi. Iya. Terus Zen kamu kan. Iya. Terus mamanya,
apa gitu ya. Iya. Terus si Zen memberikan isyarat bahwa nanya papa kemana, di mana. Heeh. Terus ibunya jawab papa di kamar. Iya. Terus si Zen memberikan isyarat lagi untuk tenang, mamanya supaya tenang. Padahal mamanya nggak tahu tuh ada apa kan, segala macam. Emang ada apa? Terus sebelum ngasih tahu papanya, si Zen itu ngajak mamanya ke kasurnya si Zen sama si Ken. Iya, ke tempat tidur itu. Balik Yang lagi tingkat itu. ke tempat tidur. Tapi mamanya disuruh tiarap juga. Tiarap. Dan bener, mamanya ngeliat macan di kasurnya si Ken. Iya, iya, iya. Mamanya tuh mau teriak, cuma langsung di mulutnya mamanya Dipekep langsung ya. sama si Zen. Terus bilang ke papanya, sama tuh. Iya, juga. Itunya itu. Si Zen ngasih tahu papanya tuh sama kayak si Zen ngasih tahu mamanya kan. Iya, iya. Nah kebetulan papanya tuh kayak nggak mau diajak tiarap gitu loh. Iya. Mana terus akhirnya mereka bertiga tuh jalan ke kasur tingkat itu dan beneran bertiga tuh ngelihat macan di atas. Tapi sekarang yang tadinya macannya tidur, sekarang macannya ngeliatin mereka bertiga. Tapi masih diem di tempatnya kan. Terus habis itu baru deh tiga-tiganya kena mental, tiga-tiganya langsung jalan pelan banget ya kan? Si papanya itu nyuruh si Zen sama mamanya buat keluar, ya kan, buat keluar. Nggak nanyain tuh Ken mana gitu. Sebetulnya mereka bertiga ingin menanyakan hal tersebut, mereka bertiga ya. Tapi udah terlanjur panik mungkin ya. Iya. Nah setelah itu si papanya telepon resepsionis. Papanya minta untuk ada petugas keamanan, security untuk security hewan ya, untuk menuju karavan mereka karena ada macan di karavan mereka. Ya kan? Si Zen sama mamanya udah keluar kan. Terus papanya nelpon, akhirnya papanya juga ikutan keluar. Iya. Nah begitu tiga-tiganya keluar, tiga-tiganya tuh baru bisa ngomong gitu kan. Si Ken mana gitu kan. Iya. Terus diceritain lah sama si Zen kejadian sebenarnya. Iya. Jadi yang dilihat Zen kan si Ken jadi macan kan gitu kan. Iya. Tapi ya logikanya logika yang berjalan pada waktu itu, si Ken dimakan sama macan. Tapi kalaupun si Ken dimakan sama macan, bekas-bekasnya pasti ada dong. Ya. Ini tuh nggak ada sama sekali dan nggak ada teriakan dari Ken atau gimana gitu kan. Iya. Nah gak lama kemudian petugas security hewan itu datang ke karavan mereka. Dan beneran petugas itu melihat macan. Iya. Dan coba untuk apa ya, mau ditembak bius. Macannya mau ditembak bius gitu kan. Ya rencananya setelah macannya tumbang, macannya nggak sadar, baru deh macannya dievakuasi gitulah. Iya. Keluarganya si Zen, ya berarti si Zen ibu sama ayah di luar ngeliatin petugasnya itu mau nembak tuh dari luar. Iya. Tepat sebelum kedua petugas taman safari itu akan mengeksekusi macannya, tiba-tiba dari arah belakang ibunya Zen ada teriakan, "Tunggu! Oke. Jangan ditembak!" Iya. Nengoklah dong Zen, ayah sama ibu ke arah sumber suara itu. Dan ternyata yang berteriak itu adalah, masih inget wanita yang dijumpai ibunya Zen ketika masak mie? Oke. Yang ngeliatin karavan itu. Tunggu. Terus wanita itu mencoba masuk ke karavan itu, tapi dicegah sama ibunya si Zen. Iya. Itu ada macan, bahaya, jangan masuk. Jangan jeng gitu ya. Iya. Terus habis itu udah bu,
kebetulan wanita muda ini ya, Mm-mm. wanita muda ya. Udah Bu, tenang aja, saya tahu yang sebenarnya terjadi, Iya. gitu kan. Akhirnya masuk. Pada saat wanita itu masuk, kan otomatis dicegah juga dong sama petugasnya. Terus tenang pak, saya tahu apa yang terjadi. Ini bukan koleksi taman safari ya. Nah begitu si wanita itu ngomong kayak gitu, si petugasnya langsung nggak nyegah lagi. Oh iya. Karena bener yang dikata si wanita Iya, itu. iya, Ini bener-bener. nggak koleksi taman safari. Hmm. Terus habis itu si wanita itu dengan sangat amat berani untuk mendekat macan itu. Mm-mm. Naik dia ke kasur 32, terus dia nempelin tangannya ke kepala macan itu, dibelai macannya. Terus habis itu perempuan itu membisikkan sesuatu ke telinga macan itu, tepat di telinga macan itu. Terus perlahan macan itu berubah menjadi sosok Ken. Wih, Ken si manusia macan. nah, itu sebetulnya ceritanya tuh berhenti sampai sini. Mm-mm. Tapi di sini ada terusannya lagi, Bro. Nah, Iya. terusannya itu adalah ngasih tahu ke kita semua siapa sebenarnya wanita itu Mm-mm. dan kenapa Ken sebenarnya. Nah, Mm-mm. terus setelah si macan itu berubah jadi Ken, Mm-mm. terus akhirnya itulah Ken ditenangin sama keluarganya gitu kan. Masih ada tuh petugasnya di situ tuh. Tenangin, kamu nggak apa-apa gini. Mm-mm. Terus akhirnya ngobrol lah mereka semua di dalam karavan keluarga itu kan. Mm-mm. Ngobrol. Ya awalnya waktu kita ada di section macan, area macan, si Ken tuh melihat katanya ada macan putih gini. Oh iya. Terus habis itu dari POV-nya ibunya si Ken. Terus si Zen nyeritain kejadian yang tadi, Yeah. tiba-tiba Ken berubah jadi macan. Akhirnya terbongkarlah siapa wanita itu. Ternyata wanita itu bernama Santun. Oh. Wanita berusia 15 tahun Mm-mm. yang dimana dia itu yang pertama kali ngelihat ada macan lepas. Jadi dia tuh yang lapor ke security kalau jam 8 tadi ada macan lepas. Jadi dia tuh yang ngeliat tuh. Iya. Jadi pengunjung karavan lain itu sebetulnya nggak lihat. Mm-mm. Satu-satunya orang yang ngelihat ada macan lepas itu si Santun itu dan melihat macan putih. Oke. Ya kan? Dan setelah ditelusuri lagi, ternyata itu bukan koleksi taman safari dan si Santun juga menyadari kalau itu bukanlah koleksi taman safari. Terus Santun menyadari satu hal nih. Oh, macan ini saya familiar ya. Gitu kan. Makanya si Santun ini buru-buru deh bilang ke resepsionis kalau salah lihat. Oke. Karena ini bukan macan ini, gitu kan. Mm-mm. Terus ditanya sama ibunya kan, ibunya si Zen sama si Ken. Mm. Kok bisa kamu menyadari sesuatu? Kamu menyadari apa? Tanya ke Santun begitu kan. Mm-mm. Terus si Santun menjawab bahwa macan ini pernah saya lihat waktu saya berusia 8 tahun. Oke. Ada di rumah saya. Mm-mm. Ternyata macan itu adalah kodam saya. Anjay. Kodamnya si Santun ini. Mm-mm. Dan saya heran kenapa sekarang macan ini Mm-mm. ya kan ada juga di karavannya ibu gitu. Mm-mm. Makanya saya tadi malam ngeliatin karavannya ibu, jadi saya minta maaf Bu ya sempat ngeliatin karavannya ibu, soalnya saya merasa siapa nih kok ada macan putih ada di karavannya ibu gitu kan. Setelah ngobrol sekian lama ternyata si Santun ini tuh ya kan itu ternyata masih saudaraan sama ibunya si Ken sama si Zen. Oh. Masih saudaraan dan kebetulan si Ken ini dapat tuah kodam dari keturunannya. Keturunan dari ibunya. Dan for your information, si Santun ini adalah cucu dari sepupu ibunya. Oh. Cucu dari sepupu ibunya. Maka dari itu ya keluarga ibunya tuh memang ada kodam itu macan putih, bro. Oh, Itulah kenapa si Santun melihat ada macan putih di
karavannya keluarga itu dan si Ken berubah jadi macan dan kodam itu muncul kepancing karena ya di Taman Safari bro, merasa itu rumahnya. Oh, iya. Begitulah kira-kira. Habitatnya ya. Merasa itu habitatnya dan ceritanya sudah selesai. Oke. Terima kasih, keren ini ceritanya. Macan bro, hebat sekali. Tidak ada hal yang lebih menyeramkan selain ketika Anda tidur tiba-tiba Anda menjumpai tangan macan berada di atas Anda. Aduh, macan.